tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Penolakan duet Prabowo Ganjar di Pilpres 2024 secara tersirat disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas keempat PDIP. Menurut Mega, Prabowo Ganjar tidak cocok menjadi pasangan. Karena itu, isu duet Prabowo Ganjar tidak perlu digubris. Penolakan Megawati ini pun ditanggapi oleh Gerindra yang menyatakan menghormati keputusan PDIP dalam menentukan peluang kerjasama. Gerindra menyebut koalisi pendukung Prabowo saat ini tengah fokus mempersiapkan pendaftaran Capres-Cawapres. Apa yang disampaikan dalam Rakernas PDIP adalah keputusan dari PDIP tentang pencapresan dan itu kita hormati dan menjelang pendaftaran yang tidak berapa lama lagi adalah kita kemudian sama-sama berkonsentrasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi kelancaran Pilpres. Ya, saya pikir masing-masing partai kan sudah menetapkan pilihannya dan saya pikir kita konsentrasi pada kontestasi yang teduh. Jika duet Prabowo Ganjar gagal, lalu siapa yang bakal menjadi pasangan keduanya? Pertanyaan itu memang belum terjawab hingga kini. Mendekati waktu pendaftaran ke KPU pada 19 Oktober mendatang, sejumlah nama terus bermunculan. Seperti hasil survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia. Dalam survei yang dilakukan pada 26 Agustus hingga 3 September 2023, sejumlah nama disebut dengan perhitungan elektabilitas jika mereka menjadi bakal calon wakil presiden. Yang tertinggi ditempati Ridwan Kamil dengan 23,3%, kemudian Erick Thohir 20,3%, Sandiaga Uno dengan 17%, Agus Harimurti Yudhoyono 11,5%, dan Kofifa Indar Parawansa sebesar 8,4%. Lalu siapa yang akan dipilih Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo sebagai pasangan mereka di Pilpres 2024? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, isu duet Prabowo Ganjar di Pilpres 2024 dipastikan tidak akan terjadi setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menolak wacana itu. Lalu siapa yang akan dipilih keduanya sebagai rekan duet di Pilpres 2024 dan apa yang menjadi pertimbangan keduanya dalam menentukan pasangan? Kita bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Saya ke Bang Andreas dulu deh. Bang Andreas, ini kan secara apa ya bisa dikatakan terang-terangan lah kemarin di Rakernas Ibu Ketua Umum Bu Mega bilang ini sampai melongo nggak tahu kenapa bisa begini ada isu duet ini. Bahkan Bu Mega mengatakan nggak tune in gitu. Apa yang menyebabkan nggak tune in sebenarnya? Ya, karena baik ke Pak Prabowo maupun Mas Ganjar, ya kedua-duanya pertama menghendaki atau sudah diputuskan untuk menjadi calon presiden dari ya kelompok dukungan masing-masing gitu, dari kelompok partai yang mendukungnya. Sehingga ya kalau dua-duanya mau jadi calon presiden ya tidak mungkin itu terjadi, dalam arti bahwa ya tidak ada dua calon presiden muncul bersamaan di dalam satu kelompok partai yang mendukung. Yang kedua juga kalau lihat dari platform politik ya yang selama kemarin kami bahas di dalam Rakernas, ya PDI Perjuangan mengedepankan ya persoalan-persoalan yang pertama menyangkut ya kemarin kita bicara soal pangan. Sebelumnya di Rakernas sebelumnya kami membahas soal
fakir miskin dan anak terlantar. Jadi kita bicara soal melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi ini sampai pada persoalan-persoalan program-program yang detail yang menyangkut persoalan-persoalan pokok di masyarakat gitu. Sehingga dari program-program ini ya kami melihat bahwa ya kita mengedepankan programatis yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan akan dipercepat dan dilanjutkan melalui program-program yang lebih detail. Nah, ini saya kira hal yang sudah cukup jauh dibicarakan di lingkaran partai atau khususnya di PDI Perjuangan yang akan mendukung Mas Ganjar gitu. Oke, tapi kan kalau bisa dikatakan keduanya nih baik itu Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar ini kan sama-sama melanjutkan ya, ingin melanjutkan kerja nyata dari Pak Presiden Joko Widodo. Seharusnya bisa dikatakan tune in lah ya. Ya kalau persoalan retorika kan bisa saja gitu, tapi kan kalau kita bicara di dalam aspek isi daripada melanjutkan itu kan hal yang ya bisa berbeda gitu, dalam arti PDI Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar melihat bahwa ada persoalan-persoalan pokok ya, misalnya soal kedaulatan pangan yang kemarin menjadi isu pokok di dalam pembahasan. Dan di dalam pidato yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum maupun kemudian respon atau yang disampaikan oleh ya Mas Ganjar sebagai calon presiden dan Pak Jokowi, Presiden Jokowi yang adalah kader PDI Perjuangan langsung menyatakan bahwa ya Mas Ganjar nanti setelah dilantik langsung masuk dalam program kedaulatan pangan ini gitu. Artinya di situ ya Pak Jokowi menghendaki juga Mas Ganjar untuk melanjutkan program yang detail yang sudah disiapkan oleh PDI Perjuangan untuk pemerintahan Mas Ganjar ke depan. Bukan lagi bicara soal calon presiden, ya setelah dilantik menjadi presiden gitu. Artinya di sini kan jelas gitu. Artinya bagaimana positioning dan sikap dari Pak Jokowi terhadap calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oke, Bang Habibur Rahman, ini nampaknya komunikasinya bisa dikatakan berjalan layu lah sebelum berkembang. Padahal kan kemarin 2009 kalau mengutip kalimat Bang Habibur Rahman, PDI Perjuangan itu cinta pertamanya Gerindra ya, betul ya? Ya jadi begini ya, dalam berpolitik, kita beraktivitas di dunia politik ini ada 3 lapisan yang perlu kita sadari. Yang pertama persoalan ideologis ya. Sebetulnya secara ideologis tidak ada masalah ya, bahkan terdapat banyak kesamaan antara kami dengan partai PDI Perjuangan. Dan tentu harus jujur diakui, PDI Perjuangan adalah salah satu contoh berpolitik yang menjadi acuan kami ya sebagai partai yang baru lahir tahun 2008. Lalu lapis yang kedua adalah soal politik ya. Kami juga memiliki banyak kesamaan dengan PDI Perjuangan, yaitu sama-sama memandang bahwa pemerintahan saat ini sangat berhasil dan harus dilanjutkan ya. Lalu yang ketiga yang paling di bawahnya adalah soal strategi yang menurut kami memang ada perbedaan. Kenapa? Kami sama-sama memiliki capres yang sudah ditetapkan oleh partai dan koalisi masing-masing, ya. Sehingga menurut saya sejak awal tidak realistis usulan duet Pak Prabowo Ganjar. Kami tidak mungkin memandang rendah PDI Perjuangan yang sudah menetapkan capresnya lalu menawarkan posisi cawapres. Di sisi lain Pak Prabowo kan tidak mungkin juga menjadi cawapres. Ya, pendeknya tidak mungkin satu koalisi 2 capres. Nah, sehingga menurut saya nggak ada masalah juga. Inilah realitas dan dinamika politik yang harus kita hadapi ya. Kita sama secara ideologis, sama secara politik, tapi beda dalam konteks pilihan. Itulah yang disampaikan selalu oleh Pak Prabowo. Kontestasi ini kita jalani dengan damai, dengan guyup, dengan rukun. Jangan sampai perbedaan pilihan ya, membuat kita terpecah belah, ya, merasa paling benar sendiri, ya kan, merasa tidak ada pihak di luar kita yang benar. Nggak ada masalah sebetulnya, ya kita berbeda pilihan, tetapi ya harus disadari inilah pilihan kontestasi saja, ya.
setelah kontestasi kita sebagai elemen bangsa harus bersatu, bagaimana memastikan ya capaian yang saat ini sudah ada bisa dilanjutkan dan memastikan Indonesia menjadi negara yang lebih maju, terus maju. Nah, itulah kenapa saya bilang yang ini ya memang sejak awal agak nggak realistis usulan duet Pak Prabowo Pak Ganjar itu. Jadi nggak ada masalah, dan yang perlu digarisbawahi ya, pernyataan Ibu Megawati kemarin itu sangat-sangat lembut ya. Beliau menunjukkan sebagai ibu bangsa, ibu yang mengayomi semua elemen-elemen di bangsa ini. Walaupun beliau ketua umum partai PDI Perjuangan, tetapi beliau memberi respect kepada elemen bangsa yang lain, yaitu Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Narasinya secara umum tidak sama sekali bertendensi negatif, apalagi merendahkan ya Pak Prabowo, tapi justru memberikan penghormatan bahwa keduanya sama-sama berkualitas, disebut ganteng dan cantik, tetapi sudah punya pilihan. Nah ini nggak ada masalah. Jadi sama persis apa yang diajarkan Ibu Megawati dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Ya, kita bertarung dengan sehormat-hormatnya, sekeras-kerasnya, tetapi dengan prinsip saling menghormati. Karena kami paham sekali apa yang ada di kepala Pak Ganjar, apa yang ada di kepala rekan-rekan PDI Perjuangan adalah merah putih. Mereka ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Itu saja. Oke, jadi menghargailah keputusan dari PDI Perjuangan yang memang bisa menyatakan dua-duanya ini sebenarnya bahkan mengibaratkan dua-duanya ini sudah punya pacar begitu ya, Bang Habibur Rahman ya. Iya, benar. Oke, Mas Burhan melihatnya seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan ini, dan kemudian ternyata ya itu tadi bisa dikatakan kebuntuannya ini karena memang dua-duanya ingin maju sebagai calon presiden. Mas Burhan, pandangannya seperti apa? Ya, selain yang disampaikan oleh Mas Habib mengenai faktor-faktor mengapa poros Mas Ganjar dan Pak Prabowo sulit untuk disatukan, ada satu alasan lagi yang krusial, yaitu berkaitan dengan kenyataan bahwa kedua capres yang berasal dari kubu pemerintah ini punya potensi menang yang sama kurang lebih. Jadi lain soal kalau misalnya salah satu di antaranya itu potensi keunggulannya secara elektoral itu jauh. Nah, mungkin secara realistis yang muncul kalau misalnya kejadian seperti itu adalah duet, ketimbang misalnya Anies Baswedan yang justru malah memenangkan pertarungan jika kubu pemerintah terbelah. Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti sekarang, survei-survei juga menunjukkan selisih antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar statistically dead hit ya, kemungkinan besar ya duel. Apalagi Anies Baswedan sebagai capres yang dipersepsikan sebagai capres antitesis ya, itu jauh dari mengancam. Ya, kan elektabilitas Mas Anies stagnan ya, bahkan cenderung turun dibanding dukungan yang beliau peroleh sepanjang 2023. Bahkan terakhir survei LSI DNJA bahkan menunjukkan suara Mas Anies di bawah 20%. Nah, kalau seperti ini ya secara realistis memang duel dalam pengertian bertanding, bahwa kemudian nanti akan bersanding, istilahnya Mbak Puan ya nanti setelah pemilu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya sikap Ibu Mega bagus sekali. Dalam demokrasi kita mengenal istilah pluralisme politik yang harus direpresentasikan dalam kontestasi elektoral. Jadi kalau misalnya ada pendukung yang cukup signifikan, yang punya intensi untuk memilih Pak Prabowo atau Mas Ganjar, kemudian keputusan elit menjodohkan kedua capres ini, terlepas siapapun yang jadi cawapres, itu menciderai prinsip pluralisme politik. Jadi pluralisme politik itu setiap calon presiden atau partai yang punya dukungan, apalagi sesignifikan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, itu harus direpresentasikan dalam kertas suara. Jadi jangan dijodohkan di tingkat elit, karena itu keputusan publik pemilu itu. Keputusan publik itu harus dihargai oleh para elit. Jangan karena sewenang-wenang, karena semata-mata mereka punya
otoritas, kemudian dipaksakan untuk berjodoh, padahal aspirasi pemilihnya meminta mereka bertarung. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega satu statement kenegarawanan yang harus kita angkat topi tinggi-tinggi. Oke, jadi karena bisa dikatakan kalau kata Mas Burhan, baik itu Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar ini punya potensi kemenangan yang bisa dikatakan sama. Itulah yang kemudian menjadi salah satu alasan ya jangan diduet-duetkan begitulah ya. Bang Andreas, gimana Bang Andreas menanggapinya? Iya betul. Artinya Ibu Mega dengan ilustrasi soal ya ada seorang pemuda dan ada seorang gadis pemuda tampan, ganteng dan seorang gadis cantik itu menunjukkan bahwa ya dua kandidat ini mempunyai potensi yang berimbang gitu, dan itu kan muncul di dalam akseptabilitas publik ya di dalam berbagai hasil survei gitu. Dan kedua calon ini ya didukung oleh kelompok partainya masing-masing untuk menjadi calon presiden, sehingga Ibu Mega di sini kan memberikan contoh kepada ya bangsa ini bahwa ya seperti yang tadi Mas Burhan sampaikan itu, bahwa pluralisme politik itu adalah realita politik yang ada di dalam ya Pilpres kali ini. Ya, dan marilah kita berkontestasi secara terbuka, secara fair, secara jujur, dan itulah demokrasi yang ada di Republik ini gitu. Jadi Ibu Mega menyampaikan itu secara terbuka, dan sebagai seorang ketua partai yang juga adalah seorang negarawan, Ibu Mega sudah sangat matang, sangat berpengalaman dalam situasi seperti ini, sehingga keputusan itu adalah keputusan bukan hanya untuk ya memenangkan, tetapi juga mendidik demokrasi di Republik ini gitu. Oke, berarti bisa dikatakan pendekatan antara Gerindra dan juga PDI Perjuangan ini bisa dikatakan sudah tertutup rapat begitu, Bang Andreas, Mas Habibur Rahman? Ke siapa ini? Ke Bang Andreas. Ya, seperti yang kita lihat bahwa dinamika yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu adalah realita bahwa ada isu-isu itu kan isu, makanya Ibu Mega juga mengatakan dari mana hal ini muncul gitu, beliau sendiri tidak tahu, tapi kok ada berita-berita seperti ini kan artinya beliau menyatakan bahwa hal itu tidak benar, karena keputusan itu datang dari beliau sendiri sebagai seorang yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan gitu. Jadi sekaligus dalam hal ini kan artinya beliau menghargai tapi juga menyampaikan secara tegas, terbuka, bahwa saya tidak pernah berpikir seperti itu gitu dengan realita politik yang ada ini gitu. Oke, belum sempat belum terfikirkan oleh Bu Mega untuk menduetkan pasangan Prabowo Ganjar ataupun Ganjar Prabowo begitu ya. Nah, kalau dari Bang Habibur Rahman sendiri, apakah ini juga nanti pendekatannya lama-kelamaan ya mundur teratur atau seperti apa, ataukah memang komunikasi politik tetap terbuka? Ya, kurang lebih sama ya dengan yang disampaikan senior saya, Bung Pereira ya, Andreas, bahwa ya justru kan ini kan dua pihak ya, baik Gerindra Pak Ganjar, Gerindra Pak Prabowo, PDI Pak Ganjar, kita ini kan juga kadang-kadang sama-sama bingung gitu kan, ini dari mana? Ya kan ya, isunya seperti yang disampaikan Bu Mega. Makanya sejak awal kalau Anda tracking semua pernyataan kita kan semua sama-sama normatif, baik Gerindra maupun PDI Perjuangan. Memang dalam politik tidak ada istilah tidak mungkin, oke lah, tetapi seberapa besar kemungkinannya? Ini kan terus mengecil ya, pasti terus mengecil secara realistis lah. Katanya nggak boleh bilang nggak mungkin, tapi kalau nggak boleh bilang nggak mungkin ya kita bilang kemungkinannya kecil. Terus mengecil gitu loh. Kenapa? Karena memang ini semuanya sudah on the track masing-masing. Kami sudah merumuskan 12 program, kemudian visi misi sampai dengan rencana sosialisasi di sekian kota gitu kan. Dengan partai-partai
koalisi pendukung Pak Prabowo, gitu kan. Ditambah lagi kemarin ada rekan-rekan Partai Demokrat membawa banyak pasukan juga ya, dan masukan juga, pasukan dan masukan ya soal bagaimana kerja-kerja pemenangan ke depan. Nah itu kan kita sudah berjalan semua, Mbak, gitu ya. Bagaimana misalnya ada sesuatu hal yang besar terjadi, ya ini kan berarti harus merubah apa yang sudah kita siapkan. Apakah mungkin gitu loh merubah hal strategis yang sudah kita sepakati dan sudah mulai kita implementasikan saat ini. Jadi menurut saya nggak akan terlalu rumit lah sekarang ini. Waktu tinggal beberapa minggu saja ya kan didaftarkan, lalu untuk sampai ke pemilu juga tinggal beberapa bulan lagi. Setelah itu pasti situasinya akan rileks. Kita akan ketemu sebagai sesama sahabat ya yang punya komitmen sama soal keberlanjutan pemerintahan saat ini. Mengutip pernyataan dari Bang Habibur Rahman, tidak ada yang tidak mungkin, tapi kemungkinan ke arah situ kecil, Mas Burhan. Mas Burhan melihatnya seperti apa? Berarti 2 poros udah pasti terbantahkan, sekarang ada 3 poros begitu. Bisa dikatakan nanti 2 putaran begitu? Jadi sama ya sebenarnya ya. Saya tidak ingin menutup kata mustahil dalam politik. Karena politik itu seni dalam bermain kemungkinan. Tetapi pertanyaannya seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Per hari ini mengasumsikan 2 poros keberlanjutan bersatu dalam satu perahu, meskipun tidak ada kata mustahil sebelum didaftarkan ke KPU, tetapi kansnya, peluangnya itu kecil sekali. Karena tadi alasan yang sudah kita diskusikan di segmen sebelumnya. Nah, yang ditanyakan berikutnya adalah apakah ini artinya 3 poros? Ya bisa jadi. Jadi per hari ini 3 poros yang mungkin ada di meja ya pemilih. Nah 3 poros itu adalah Anies bersama Gus Muhaimin, kemudian Pak Prabowo bersama pasangan yang belum ditentukan, satu lagi Mas Ganjar ya yang lagi-lagi masih jomblo, tetapi masih ada waktu ya sampai pertengahan hingga 25 Oktober bulan ini. Nah, apakah itu yang nanti akan ditetapkan oleh KPU? Kita belum tahu. Karena jangan-jangan 2 poros tetap berlangsung, Mas Ganjar versus Pak Prabowo, sementara poros yang satu kempes. Kan bisa jadi sepanjang belum didaftarkan. Kempes gimana maksudnya Mas Burhan? Ya lagi-lagi kan ada kemungkinan. Awalnya kan muncul ide 2 poros Pak Prabowo dan Mas Ganjar bersatu melawan Mas Anies, itu kan munculnya dari Pak Jazilul Fawait ya, dari PKB. Jangan-jangan yang terjadi kritik atau analisis Jazilul Fawait kembali ke alamat pengirim. Waduh. Justru PKB-nya yang kempes dan kemudian pindah ke salah satu poros keberlanjutan. Dan kalau misalnya PKB pindah ke lain hati, itu PKS dan Nasdem tidak cukup mengusung Mas Anies, perlu 20% minimal. Tapi lagi-lagi kemungkinan itu kan kecil juga karena Gus Muhaimin sudah dideklarasikan bersama Mas Anies maju. Tetapi lagi-lagi akad yang mereka bangun selama ini itu baru akad keperdataan antar partai, belum didaftarkan ke lembar negara. Nah, lembar negaranya itu ada di tangan KPU. Jadi maksudnya baru nikah siri gitu? Iya, itu kan namanya Mas. Jadi Anda kan lihat PKB itu, PKB tahun sebelumnya sama Mas Habib, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ya, nggak kirim sinyal kiri dan kanan tiba-tiba ke Mas Anies. Ya kan yang bisa menafsirkan Gus Muhaimin kan, makanya saya pernah menyebut dalam Twitter saya, dan itu viral, jutaan orang itu yang nonton. Wah, ada 3 misteri Tuhan. 1 adalah jodoh, 2 kematian, yang ketiga Muhaimin Iskandar. Ya sih, siapa tahu tiba-tiba di ujung PKB belok lagi, gitu kan? Lagi-lagi itu semuanya itu belum resmi sepanjang janur kuning belum melengkung. Nah, kapan itu setelah KPU menetapkan?
Oke, selama janur kuning belum melengkung, 3 misteri Tuhan itu belum terpecahkan siapa jawabannya dan apa pula jawaban siapa nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi baik itu dari Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Kita akan bahas usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot.